Oke, sambil share screen. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you this morning? Good morning, sir. I'm fine. Where is other friend? Mana teman-temannya yang lain? Belum bergabung ya? Yes, sir. Oke, saya ulangi lagi. Good morning, student. Morning, sir. How are you today? I'm fine. Thank you, sir. Okay, you're How welcome. about Okay, I am very well. Thank you so much. And it is nice to see you again. At this time, we can be able to have a meeting again on the second meeting ya. Senang sekali pada pertemuan pagi ini kita masih bisa berjumpa lagi meskipun melalui daring dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan to continue our meeting. Nah, sebelum pertemuan kedua ini kita lanjutkan, I will ask to Akbar to lead pray together. Ya, Akbar, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Monggo, Akbar, silakan. Okay, class? Before we start our lesson, let's pray together. Okay, finish. Thank you so much, Akbar. And then I will check your presence. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Farel, hadir Farel ya? Present. Oke, Yeah. Akbar. Present. Kemudian Widya. Apakah Widya sudah hadir? Oh, nampaknya belum hadir Widya ya, belum bergabung. Maratus? Present. Oke, thank you. All of you are ready to continue the next meeting. Oke, anak-anak, pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang apa? Pertemuan pertama Greeting pada card. greeting card pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga sudah saya sampaikan pembelajaran kita pada tema kali ini adalah menggunakan Project Based Learning atau PGBL, di mana dalam pembelajaran Project Based Learning itu terdapat 6 sintaks atau 6 tahapan-tahapan yang harus kita lalui. 4 tahapan itu sudah kita lalui pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama. Nah, sekarang adalah sisa 2 tahapan yang akan kita selesaikan pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan pertama dulu, tahap pertama merumuskan pertanyaan mendasar atau masalah utama, yakni berkaitan dengan greeting card dan juga cara membuat greeting card menggunakan aplikasi Canva. Kemudian sintaks kedua, urutan kedua adalah merencanakan proyek yang akan dikerjakan melalui kelompok. Dan alhamdulillah all of you have finished your project with your group. Jadi semuanya alhamdulillah sudah menyelesaikan
tugas proyeknya dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian sintaks ketiga adalah membuat jadwal penyelesaian proyek. As I told on the last meeting, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa all the group must finish the project before the second meeting. Jadi semua kelompok sudah harus menyelesaikan tugas kelompoknya sebelum pertemuan kedua. Dan alhamdulillah atas kerjasamanya yang baik dan juga komunikasi yang baik, tiga kelompok ini sudah mengirimkan tugasnya dan juga sudah memposting hasil tugasnya. Give applause for us. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak karena sudah sudah menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Kemudian tahap 4 atau sintaks keempat yaitu memonitori kemajuan penyelesaian proyek. Ini juga sudah Pak Imron lakukan, memantau perkembangan penyelesaian proyek melalui grup masing-masing. Jadi ada kendala apa saja kemarin sudah dikomunikasikan dan kendala-kendala itu pun juga sudah bisa teratasi sehingga selesailah hasil proyek masing-masing kelompok yang sudah dikerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke sintaks kelima. Nah, ini adalah di layar papan layar bisa kalian lihat. Pada sintaks kelima ini adalah mempresentasikan dan menguji hasil proyek. Di situ tugasnya adalah memposting atau mempresentasikan hasil proyek kelompok melalui medsos. Nah, ini di sini ada beberapa ikon dari media platform media sosial, ada YouTube, ada TikTok, kemudian ada IG dan juga WhatsApp atau juga yang lain mungkin. Kita akan langsung lihat dari hasil pengerjaan kelompok 1. Ini adalah dari kelompoknya Akbar, ya. Dari kelompoknya Akbar ini sudah mengirimkan hasil kreasi melalui greeting card. Nah, ini kebetulan ini hasil produknya dari Akbar. Nah, coba Pak Imron tanya dulu ke Akbar, mic-nya di-on-kan. Nah, ini kemarin yang Akbar buat ini bentuk greeting card-nya dalam jenis apa, Akbar? Ini kan ada dua. Nah, yang pertama card ini and card and graduation card. graduation card. Oke, good. Nah, di graduation card-nya ini punya Akbar kan ada foto seseorang. Nah, ada foto seseorang. Who is she? Siapakah dia? My sister. Oke, your sister. Good. Jadi ketika saudara perempuannya Akbar, lebih tepatnya kakaknya just graduated from university, Akbar send this card to her. Jadi pada saat kakaknya lulus dari kuliah, Akbar menuliskan graduation card ini pada kakaknya. Inilah salah satu fungsinya dari greeting card ini. Kita bisa membuat dan memberikan pada momen-momen tertentu. Kemudian ini pada slide berikutnya ada kiriman dari Widya dan juga Naila. Ini ada satunya happy birthday dan satunya ini kayaknya wedding card ini ya. Ada wedding card. Lanjut ke slide berikutnya ya. Pada slide ketiga ini masih dari kelompok 1. Kita lihat hasil kreasi dari ini happy birthday Benjamin. Ini dari Riksa, anggotanya Akbar juga di grup 1 membuat birthday card dan juga di sebelahnya juga apa ini? Kauti, ini juga sama. Of the birth of his first son. Oh, yang sebelahnya ini baby born card ya. Jadi punyanya Riksa ini dari kelompok 1 membuat dua contoh greeting card. Pertama birthday card dan juga yang kedua adalah baby born card. Nah, kemarin tugas masing-masing kelompok adalah membuat 5 jenis greeting card yang berbeda-beda. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu postingan dari kelompok 1. Nah, ini kemarin kelompok 1 juga sudah memposting, kebanyakan di sini menggunakan akun
Instagram ya, ini dari Riksa sudah diposting, juga ada yang komen juga dari kelompok lain. Kemudian Akbar juga sudah memposting melalui Fardana @akbar _akbar 19. Kemudian dari Maratus Solia juga sudah diposting. Ya, ini adalah contoh hasil postingan proyek dari kelompok 1. Ini adalah slide berikutnya. Postingan dari Happy Cartoonist Day. Ini adalah produknya dari Maratus, grup 1. Kemudian beberapa kelompok juga sudah memberikan responnya melalui komentar di situ. Ya, good job for all the members from group 1. Next, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita sudah bergeser ke kelompok 2 atau grup 2. Nah, ini adalah hasil dari grup 2, di mana di dalamnya ada Reoza, kemudian ada Dava, ada Jainul, kemudian ada Sandy. Nah, ini beberapa membuat get well card. Ada juga yang birthday card, ada yang wedding card, kemudian ada yang public national card. Slide berikutnya dari kelompok 2. Wow, ini ada tampilan produk dari Dava ya. Dikirimkan spesial untuk siapakah ini? Gambar pria yang ada di kartu ucapan ini. Presiden Korea Utara. Ya, betul ya. The President of apa? Korea Utara ya. Utara. Oke. Kemudian di sebelahnya ada kreasi dari Sandy. Ini masih momennya tentang wedding card. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil postingan dari kelompok 2. Oke. Ya, ini adalah postingan dari kelompok 2 ya. Jainul sudah memposting, kemudian Oza Yusuf juga sudah memposting, juga Dava sudah diposting, dan beberapa sudah memberikan komentar. Ya, beberapa sudah memberikan komentar melalui Instagram masing-masing. Kita lanjut ke kelompok terakhir, yakni kelompok ketiga. Ini adalah kelompoknya Rio, kemudian kelompoknya Dija, dan beberapa anggota yang lain. Ya, ini ada Dear Friend, Group 3. Ya, ini sudah ada dari Dija. Kemudian dari Rio ini membuat Happy Heroes Day. Beberapa saat lalu kita sudah melewati momen ini. Kemudian ada juga Happy Father's Day. Ini juga kreasi dari Rio from Group 3. Masih di slide berikutnya, ini masih kreasi dari kelompok 3, ada kreasi dari Nisa, kemudian ada juga dari Marcella Aribi, juga from group 3, dan juga satu tampilan ini sebelah kiri juga masih dari group 3 from Disa. Kemudian kita akan melihat hasil postingan ya. Kita lihat postingan dari grup 3. Silakan dilihat dan diamati. Ya, di sini ada tampilan dari Farel ini ya. Kemarin membuat birthday card ya, sudah diposting melalui akun apa ini? Queen Chana Oren ya, itu punyanya Farel. Kemudian ada anak kecil .18, ini adalah punyanya akun dari Anissa yang juga sudah memposting hasil kreasi greeting card-nya. Di situ juga sudah ada beberapa komentar yang mengapresiasi terkait hasil pengerjaan dari kelompok 3. Lanjut, ini ada Happiest of Birthday. Ini punyanya Nisa Ramdan _Arif 159. Ini adalah postingan dari Anissa from group 3. Kemudian kita bergeser ke tengah. Ini ada postingan dari Farel lagi.
melalui akun Queen Chana Auren ya, memposting happy wedding Claudia and Daniel ya. Ini kayaknya Farel lebih cenderung membuat wedding card terus ini ya. Kayaknya cocok buat wedding card. Kemudian di slide sebelahnya atau di posisi sebelahnya ini ada postingan dari Rio melalui akun TikTok ya, ini kemarin Rio dalam bentuk Happy Father's Day. Nah, baiklah anak-anak, itu adalah hasil kreasi dari semua kelompok ya, hasil kreasi dari semua kelompok. Sekali lagi, I would like to say thank you so much for all of you. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak semuanya pada mulai kelompok 1 sampai kelompok 3 because all You're of welcome, you sir. ya, all of you have done your tasks on time. Jadi karena kalian sudah mengerjakan tugas kalian tepat waktu. Berikutnya kita masuk ke sintaks 6 di mana mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Baiklah anak-anak, berdasarkan beberapa postingan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, pada umumnya pengerjaan pembuatan greeting card ini sudah sangat bagus. Tetapi masih ada beberapa catatan ya, masih ada beberapa catatan seperti ada beberapa anggota kelompok yang mungkin lupa menuliskan 3 poin utama yang wajib dalam pembuatan greeting card. Apa saja? 1. Ada yang lupa mencantumkan receiver. Nah itu, ada yang lupa mencantumkan receiver. Masih ingat apa receiver kemarin? Penerima. Penerima. Dan letaknya receiver ini adalah posisinya yang paling Di atas. atas. Tetapi tadi beberapa postingan sempat ada yang membuat dan menaruhnya di bawah. Kemudian struktur yang kedua adalah body text. Nah, body text-nya ini ada yang mungkin sangat singkat. Nah, ke depan mungkin bisa ditambahkan beberapa ungkapan yang bisa memperindah atau melengkapi momen dalam greeting card tersebut. Dan yang terakhir, struktur yang ketiga adalah sender atau pengirim. Di mana letaknya pengirim ini adalah terletak di bagian bawah. Tuh. Jadi secara umum pengerjaan hasil greeting card anak-anak ini sudah sangat bagus. Tetapi untuk penyempurnaan for the next project, ketika nanti ada project-project berikutnya, anak-anak harus lebih detail lagi dalam pembuatannya. Sehingga di sini sudah saya buatkan kartu ucapan. Ya, I am so proud of you. Congratulations, you have done your project on time for all groups. Give applause for us. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Jadi kalian sudah luar biasa, sudah mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi I will repeat again. I would like to say thank you so much for all the group from group 1, group 2, and group 3. Jadi semuanya sudah bekerja dengan sangat baik. Jadi kendala-kendala yang ada sudah bisa kita lewati semuanya. Berikutnya, ya, sebagai bahan refleksi, ya, sebagai bahan refleksi di sini Pak Imron akan menanyakan beberapa poin. Tolong nanti anak-anak dijawab yang saya ajukan pertanyaan ini. Yang pertama, saya tanya pada Akbar.
apakah media dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini sudah sangat tepat? Gimana menurut Akbar? Ia sudah sangat tepat karena aplikasi Canva memiliki fitur yang lengkap sehingga memudahkan kita dalam mendesain greeting card. Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban dari Akbar berkaitan refleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi apakah media dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini sudah sangat tepat? Menurut Akbar sudah sangat tepat. Karena fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Canva itu sangat memudahkan kita dalam membuatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya tujukan kepada Farel. Ini Farel ini dari kelompok 3. Ya. Mengapa kita perlu mempelajari cara pembuatan greeting card? Coba Farel kameranya dihidupkan sambil menjawab dari refleksi pembelajaran yang kita lalui ini. Farel, apakah bisa mendengarkan suara saya? Hello, Farel. Maratus, apakah masih bisa mendengarkan jangkauan saya? Untuk Maratus? Bisa, Pak. Oke. Yes. Oke. Please give your answer for the question number 2. Tolong berikan jawaban Maratus berkaitan pertanyaan Pak Imron yang nomor 2 ini. Mengapa kita perlu mempelajari cara pembuatan greeting card? Agar saat mendesain mudah memahami fitur-fitur yang ada, Pak. Oke, nah ini menurut Maratus, mengapa sih kita perlu mempelajari cara pembuatan greeting card agar kita itu bisa memahami fitur-fitur dalam membuat greeting card. Nah, salah satunya tadi mungkin ada struktur teksnya tadi. Karena kita harus tahu ada struktur teks yang tidak boleh kita tinggalkan seperti receiver, body text, dan juga sender. Nah, sekarang yang ketiga, saya tanya pada semuanya. Apakah pembelajaran kita hari ini memiliki keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari? Terutama dalam pembuatan kartu ucapan selamat ini. Ada enggak keterkaitannya? Sangat berkaitan. Ada, Pak. Ada ya? Oke ya. Jadi ternyata pembelajaran kita hari ini melalui Zoom meeting ya, melalui Zoom meeting dengan tema materi greeting card ini sangat banyak keterkaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, itu adalah inti dari pertemuan kita pada second meeting ini. Kita sudah menampilkan, sudah mempresentasikan hasil proyek dari masing-masing kelompok dan juga masing-masing anggota kelompok sudah memberikan komentar dari postingan kelompok lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pagi ini, saya akan mengingatkan lagi untuk anak-anak untuk tetap belajar dengan rajin di rumah. And don't forget to study the next topic, yaitu penggunaan there is and there are. Jadi tolong dipelajari tentang materi kita pada pertemuan berikutnya, yakni tentang penggunaan there is dan there are. Itu ya. Oke. I think the time is over ya. Waktu juga sudah membatasi pertemuan kita sehingga once again I will say thank you so much for your hard work. You're welcome, for sir. your struggle to finish your project with your group. Jadi terima kasih banyak karena anak-anak sudah
berjuang menyelesaikan tugas kelompoknya secara kompak dan juga tepat waktu. Let's close our meeting this morning by saying Alhamdulillah together. Mari kita tutup pertemuan kita pagi ini bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. I think that's all about our meeting today. Don't forget to keep studying at home and we will see you again on the next meeting. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Goodbye, students. Goodbye, sir. Okay.